harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh, minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM-nya, nggak ada. Laporan kuliah kerja nyata? Laporan kuliah kerja nyata itu juga itu tidak ada, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah konspirasi besar terkuak ditulis di akun X ya, di sosial media oleh Apul Marpaung. Sebuah konspirasi besar terkuak, KPUD Solo telah memusnahkan dokumen secara ilegal yang belum jatuh tempo. Ini adalah sebuah tindakan pidana dan bisa diancam 10 tahun penjara. Jadi hakim kaget, KPU Surakarta akui arsip dokumen Jokowi sudah dimusnahkan. Nah, sampai ketua sidang KIP semprot KPU Surakarta soal pemusnahan salinan berkas Jokowi. Arsip dimusnahkan. Bahkan ya, mantan Kabareskrim Susno Duaji ikut berkomentar dengan mengatakan memusnahkan arsip tidak sesuai ketentuan dan prosedur dapat dipidana. Ada komentar juga dari Alim Jeger. Skandal busuk semakin terbongkar. Ada komentar dari Kang Botol. Dari semua yang terjadi kok ya kebetulan sekali arahnya semua, nggak ada yang bisa menunjukkan kalau ijazah bener ada dan asli. Ada komentar dari Cilok, dokumen gini bukannya jadi arsip ya, kok tolol sekali malah dimusnahkan, dan rusak emang ini negara. Dokumen era kolonial aja Belanda masih ada, ini malah dimusnahin. Ada komentar dari Burhan Maladewa, sengaja dimusnahkan untuk menghilangkan jejak kepalsuan ijazah busuk sindikasi PKI Solo. Ada komentar dari Dix, harus diinvestigasi kenapa harus dimusnahkan padahal dokumen penting. Ada komentar dari Ratna Dewi, dengan akal sehat kita bisa berkesimpulan ada dugaan keras KPU sedang berupaya menutupi sesuatu dengan menghilangkan dokumen yang bisa menjadi bukti kuat kalau benar ini jahat benar keluarga itu. Jadi ini pelan-pelan sudah mulai terbongkar ya, gara-gara hakim ketua Komisi Informasi Pusat ya mencecar salinan berkas UGM, apalagi KPU Surakarta memusnahkan dokumen ijazah Jokowi. Jadi ini KPU juga sepertinya ikut bermain dan sudah mulai ketar-ketir ya kalau tentang polemik ijazah Jokowi ini bakal terbongkar ya. Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh, minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu ya, PKPU-nya KPU RI yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Pak, memang yang dari KPU RI memang di ketentuannya begitu ya? 1 tahun langsung dimusnahkan gitu? Iya, mohon izin Ketua. Jadi di PKPU nomor 17 tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan jadwal retensi arsip. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar tusi kami. Nanti kami akan dalami lagi. Okay. Karena ini itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan, itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti tahunnya berapa? 3 tahun. Ya 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip itu nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. Misalnya tadi kan dari Polda juga hadir, dari UGM juga hadir. Pertama UGM, sekelas UGM suratnya dipersoalkan oleh hakim, tidak ada kopla, tidak ada tanda tangan basah yang ada capnya. Itu kan satu yang kontradiksi dengan lembaga sekelas UGM. Apalagi ada pernyataan kontradiksi antara UGM dengan Polda. UGM menyatakan ya KHS-nya itu tidak ada, sementara Polda menyatakan menyita KHS dari UGM. Jadi yang benar yang mana begitu loh. Okay. Nah, kontradiksi ini kan bagi publik menambah keyakinan bahwa barang ini bermasalah. Tapi bagi proses hukum seberapa itu berpengaruh? Oh tentu, karena nanti keterangan ini kan akan dikaitkan relevansinya dengan pembuktian klien kami. Baik. Dengan temuan-temuan yang sudah diteliti klien kami, dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi tadi justru menguatkan simpulan bahwa barang ini bermasalah. Baik. Kalau barang ini bermasalah, kami tuh tinggal nunggu duduk manis ya. Oh nggak ditahan, ini kan santai kan ya. Duduk manis sampai sidang kita buktikan ini loh masalahnya A, B, C, D. Justru saya kurang yakin. Apakah saudara Jokowi siap untuk hadir di persidangan? Sementara ada saya yang saya pasti akan tanyakan kepada saudara Joko Widodo. Misalnya soal foto. Wahai saudara saksi pelapor,
saksi korban, apakah foto di ijazah itu bibirnya bibirmu, apakah hidungnya itu hidungmu, karena itu kan diantara ya yang saat ini banyak. Jadi menurut keyakinan Anda, Mas Roy, Mas Rismon, akankah ini berlanjut atau kalau kami seperti sudah keyakinan siap netizen? sampai ke pengadilan. Tidak akan sampai pengadilan? Kami sudah siap sampai ke pengadilan, tetapi kami melihat indikasinya ya, kubu Jokowi ini sudah mulai gak pede gitu. Misalnya kami sekarang tambah pasukan, LBH AP Muhammadiyah ikut ya, membackup kami, Prof. Denny Indrayana ikut membackup kami. Lah kalau beliau ini kan angka ikut saja, sekarang juga nggak ada perannya, lapor selesai sudah. Dari apa tanggapan? Aduh. Jokowi ingin nama baik dipulihkan usai isu ijazah palsu. Mimpi kali ya. Minta nama baiknya dipulihkan, emang pernah baik. Aduh. Sekarang baru merasakan gitu ya. Saat ini sudah baru 2 tahap tuh ya. 1, hukuman dunia, maaf diberi sakit. Kedua, hukuman sosial, banyak orang-orang mengkritik. Ketiga, yaitu hak prerogatif yang di atas lah ya, yang menciptakan kita. Aduh. Minta nama baik dipulihkan. Aduh. Jadi selama ini merasa baik gitu ya. 10 tahun Anda memimpin ya, banyak banget itu kriminalisasi dan intimidasi segala macam. Memang bukan dari tanganmu sendiri, tapi lewat orang-orangmu. Sekarang alasannya akan istirahat sampai tahun 2027. Mau ngapain? Atau menghindar, bilangnya alergi, sedang perawatan, alergi perawatan ya, alergi mau perawatan atau memang alergi pengadilan ya, karena sudah dari pihak pengadilan Solo, nanti belum lagi di Jakarta itu juga memanggil kehadirannya, tapi sampai saat itu pun Anda nggak perlu hadir, nggak mau hadir. Jadi untuk menghindari itu pura-pura rehat dulu sampai tahun 2027. Intinya sekarang beginilah, kalau minta nama baik dipulihkan itu mimpi ya. Itu mimpi ya. Fokus dulu aja lah ya sama sakitnya ya, gitu. Nggak tahu itu bisa pulih atau bisa baik, kita juga nggak tahu sih. Ternyata ada juga yang dituduh punya ijazah palsu. Namanya adalah Pak Arsul Sani. Dia adalah hakim MK yang dituduh pakai ijazah palsu sampai dilaporin ke Bareskrim. Gue yakin dia itu sadar kalau dia adalah pejabat publik yang makan dari duit rakyat. Jadi ada hak publik di dalam dirinya. Makanya dia langsung kompres, ngebawa semua data-data dia dan langsung tunjukin ijazah doktoralnya. Sekaligus menjelaskan secara detail proses studinya. Selesai dan case close. Simple kan sebenarnya? Kagak perlu sampai bayar buzzer juga untuk bantu mengklarifikasikan ijazahnya. Kecuali kalau yang dituduh itu nggak punya ijazah asli. Dan emang nggak pernah lulus kuliah. Ya wajar dia sewa buzzer dan pakai tangan orang lain untuk bantu klarifikasi. Apa lo? Gue tuh selama ini berpikir yang paling susah itu nyari fosilnya dinosaurus. Taunya ada yang lebih susah nih, ijazah aslinya si Jokodok. Dan yang bikin gue gemes banget tuh sekarang si Jokodok bilang bersihkan nama baik dia. Sini gue bersihin pakai sikat WC, termasuk kulit lo tuh gue bersihin. Jokodok, lu sadar nggak? Dari hari pertama isu ijazah itu muncul, rakyat cuma minta satu hal, tunjukin tuh ijazah, selesai. Tapi lu nggak ngelakuin itu semua, malah kayak sengaja mempermainkan rakyat, dibiarin, diabaikan. Terus hari ini setelah semuanya membesar, setelah jadi bahan omongan dan sorotan dunia internasional, dengan entengnya lu bilang pulihkan nama baik saya yang difitnah secara masif. Lu waras Jokodok. Gini ya Jokodok ya, gue kasih tahu, atau sebelum gue kasih tahu, lu cari deh otak lu, digorong-gorong dulu biar lu paham Jokodok ya. Nama baik lu itu nggak akan kotor kalau dari hari pertama isu ijazah itu nongol, langsung tuh lu keluarin tuh ijazahnya, taruh di meja, lu tunjukin, udah selesai, case close. Orang mau ngomong apa lagi nggak bisa, buktinya udah ada, udah jelas nyata. Lah ini hal sesimpel itu bos nggak lu lakuin Jokodok. Dan yang paling bikin gue nyesek tuh, setiap kali rakyat nanya selalu diputar balik seolah-olah rakyat yang jahat lah, rakyat yang fitnah lah, rakyat yang merusak nama baik dia yang zolim. Padahal nih ya, rakyat cuma mau satu kejujuran, terang benderang beberkan. Nih contohnya tuh Barack Obama, ketika diragukan kewarganegaraannya, dia nggak banyak cincong
kayak lu, apalagi nangis playing victim. Nggak pakai begitu Jokodok, tapi dengan gentlemannya Obama tuh langsung nunjukin itu dokumennya. Nih dokumen gue, udah kan selesai, clear. Nggak jadi drama yang berseri-seri gitu, sinetron gitu, enggak kan Jokodok. Terus kenapa lu tuh nggak ngikutin jejaknya Obama? Oh iya sih, gue maklum ya, Obama mah cerdas, lu kan goblok Jokodok. Kenapa ya harus seperti labirin gitu? Gue merhatiin kebanyakan drama banget lu Jokodok. Wah, saya difitnah, saya dizolimi, nama saya dicemarkan. Tai lu bangke lalu Jokodok. Udahlah lu Jokodok, stop. Jangan bikin skenario baru buat nyalahin Roy Suryo CS atau siapapun. Yang nyiptain bola salju itu lu sendiri. Yang ngebiarin rumor ini membesar lu sendiri. Yang bikin satu dokumen jadi teka-teki negara lu juga sendiri. Paham gak sih sampai sini Jokodok? Jadi kalau hari ini lu bilang dizolimi, gue saranin lu ngaca dulu deh. Sebentar, lu punya kaca gak di rumah? Gue nanya, kalau nggak gue kirimin deh Jokodok. Siapa yang nyiapin semua skenario ini pertama kali jadi rame dan berlarut-larut? Jawab, tolol. Kalau dari awal transparan, nggak mungkin lah rakyat bisa seliar ini curiganya. Nggak mungkin dunia ikut nonton. Ingat Jokodok, manusia bisa lu setting, opini bisa lu giring, media bisa lu arahkan. Tapi jangan lupa konsekuensi dan karma selalu jalan dengan sendirinya. Dan sejarah itu punya kebiasaan unik. Diam-diam mencatat loh, dunia bisa lu bikin jadi mode pesawat, tapi kebenaran nggak bisa. Sampai sini lu gue saranin cepet sadar sebelum ajal manggil lu. Satyam Eva Jayate. Laporan kuliah kerja nyata? Laporan kuliah kerja nyata itu juga itu tidak ada gitu ya. Tapi kemudian itu laporan nilainya ya dari pembimbing ya, itu ada gitu ya. Dan posisinya juga sudah kami serahkan gitu ya, penyidikan di Polda Metro. Laporan tugas akhir atau skripsi? Oh, itu ada. Ada. Itu ada. Tapi di sini dijawabnya tidak dalam penguasaan ya. Iya, karena faktanya kan memang itu posisi saat ini itu kan memang diserahkan semuanya ke Polda itu ibu kedua gitu. Jadi memang tidak. Jadi sebenarnya jawabnya bukan tidak dalam penguasaan Okay. ya, karena kan ini informasinya semua memang produknya UGM. Berarti dia ada dalam penguasaan UGM. Tapi cara menjawabnya adalah sedang dalam proses di sengketa lain di Polda Metro Jaya, misalnya begitu. Pengertian tidak dalam penguasaan itu produk dari institusi lain yang memang tidak ada di UGM gitu loh. Ini kan pengertiannya jadi bias nih, masa sih laporan KKN, laporan tugas akhir tidak dalam penguasaannya UGM gitu. Rospita PC Pauline, wanita hebat dari Pontianak yang memimpin sidang Komisi Informasi Pusat atas gugatan yang dilakukan oleh para penggugat untuk keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh para lawyer yang berkaitan dengan soal ijazah Jokowi. Ketika ada pertanyaan, Rospita PC Pauline sebagai hakim ketua mempertanyakan tentang dokumen yang ada di UGM terhadap pihak termohon dari UGM, lebih banyak mengatakan tidak tahu. Semakin kemari kita semakin melihat keanehan, kejanggalan, sehingga ketika hari ini masyarakat meragukan keabsahan, keaslian ijazah Jokowi, kita akhirnya semakin diperlihatkan drama-drama yang hari ini disidangkan oleh KIP, Komisi Informasi Pusat, yang dipimpin oleh Ibu Pauline dari wanita Pontianak sebagai hakim ketua. Dan kita melihat drama ini luar biasa. Kita melihat Komisi Informasi Pusat, pengadilan yang ingin membuka tabir ini luar biasa. 2 minggu lagi sidang lanjutan akan dilakukan dan diperintahkan kepada UGM untuk membawa data-data transkrip yang dimiliki UGM yang berkaitan dengan ijazah Jokowi. Menarik. Sehingga apa? Sehingga nanti akhirnya masyarakat bisa melihat data-data kebenaran Jokowi pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan pimpinan sidangnya hari ini luar biasa. Mudah-mudahan Komisi Informasi Pusat tidak menjadi pengadilan yang selama ini kita duga bisa diintervensi. Dan kita berharap ini benar-benar bisa menjadi terbuka 2 minggu lagi. Panas Ketua Sidang Cecar UGM soal berkas Jokowi.
Kenapa Pak nggak pakai itu? Ini kan institusi resmi badan publik ya, harusnya kan merespon surat harus pakai surat resmi yang kemudian entah di scan, entah di itu baru direspon ya. Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM, ya nggak ada. Kalau informasi dari pengelola PPID seperti itu? Ya nggak bisa Pak, Bapak kan sekelas UGM itu merespon permohonan informasi harusnya resmi, karena kan surat juga dikirimkan resmi ya. Jadi cara menjawab surat ya tetap harus pakai kop UGM seperti ini. Nyatanya ketika menjawab keberatan bisa tuh pakai kop, pakai tanda tangan tuh. Mohon izin Bu. Pengunjung tolong tenang ya. Karena yang tanda tangan di situ adalah kewenangannya rektor sehingga menggunakan kop UGM. Iya kan PPID-nya kan juga di SK kan ya. Jadi sebenarnya punya kewenangan untuk juga menandatangani surat ya. Enggak, ini gini ini. Ini kalau surat begini bisa nggak ini dinyatakan surat resmi? Kalau by emailnya resmi UGM? Bukan soal by email, persoalannya surat ini kan dikirim ke lembaga gitu loh. Maka ketika itu respon dari lembaga, dia harus pakai kop surat lembaga dan harus ditandatangani. Ini kan tidak ditandatangani nih, gitu loh. Jadi ibaratnya di PPID itu siapa aja bisa merespon begitu loh. Kan nggak bisa dong. Kan ada di situ ada ditunjuk yang bertanggung jawab. Ini sekarang kalau surat gini nih siapa yang bertanggung jawab nih? Nggak bisa kan? Nggak ada yang nanda tangan loh surat ini. Gitu loh, hanya ditulis pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID kan banyak, bukan hanya satu orang, ya kan? Ini saya sedikit tambahkan, alhamdulillah saya hadir di sini bukan semata-mata atas nama saya pribadi, tetapi juga atas nama bersama, karena Dr. Leoni, Pak Lukas, kemudian ada Mas Ahyar, kemudian ya dalam satu kelompok namanya Bon Jowi ya, gitu, bongkar ijazah Jokowi, itu adalah kita semua wakil dari masyarakat. Nah, jadi kita merupakan bagian dari masyarakat. Saya tadi mencermati dan mengamati ya, karena mungkin saya nanti akan juga diminta ya untuk kehadirannya. Tetapi satu ya, tampak jelas betul bahwa dulu ketika tanggal 15 April 2025, ketika di kampus Universitas Gadjah Mada, yang waktu itu wakil rektor UGM, Prof. Wening itu dengan bangganya menyatakan kami UGM itu nomor 2 ranking nasional sebagai penyedia pusat informasi yang mendapat ranking juara gitu ya. Nah, kalau lihat tadi konyol sekali gitu ya. Karena informasi yang ranking 2 nasional katanya. Nah, ya silahkan dinilai sendiri. Karena informasinya semuanya dikecualikan. Kemudian juga KPUD Solo ya, Surakarta ya, yang jelas sama sekali tidak memahami esensi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang kebetulan saya juga ikut merancangnya. Tapi tadi memang betul kalau misalnya KPU pusat sudah mengikuti ya, karena mungkin sudah sering kali juga kita kan berulang kali ya, selain kelompok Bon Jowi juga kita membersamai Pak Dr. Punatua dan kawan-kawan dan juga kita semuanya bergerak. Artinya gini, ini adalah kemenangan masyarakat. Ini adalah gerakan masyarakat dan perlu kemudian mendapatkan support dari seluruh masyarakat. Dan yang paling fatal tadi soal ijazah yang kemudian atau dokumen yang kemudian tadi dimusnahkan. Memusnahkannya paling cepat apa? Masukkan ke asam sulfat.